Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab kita Sahih Bukhari. Kita masih dalam Kitabul Iman, bab yang ke-31. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun husnul islamil mar'a. Bab tentang baiknya keislaman seseorang. Qala rahimahullah, qala Malikun, berkata al-Imam Malik. Jadi al-Imam al-Bukhari membawakan sanad hadis ini secara mu'allaq, dan beliau tidak menyambungkan di tempat yang lain dari kitab ini. Jadi sanadnya secara mu'allaq. Ya, jadi yang dimaksud dengan hadis mu'allaq adalah hadis yang tidak disebutkan sanadnya atau yang dipotong sanadnya. Akan tetapi Abu Dar Al-Harawi menyambungnya di dalam riwayatnya yang lain pada As-Sahih. Abu Dar Al-Harawi mengatakan akhbaranahu An-Nadrawi wal Abbas ibn al-Fadl. Qala haddatsana Al-Hasan ibn Idris. Qala haddatsana Hisham ibn Khalid, qala haddatsana Al-Walid ibn Muslim an Malik bihi. Jadi ada sambungannya. Sementara Al-Imam Al-Bukhari mengatakan qala Malikun akhbarani Zaid bin Aslam anna Ata'a ibn Yasarin akhbara anna Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu akhbara anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aslama al-'abdu, apabila seorang masuk Islam, apabila seorang masuk Islam, hadal hukum yashtarik fihi rijal wan nisa. Ketetapan ini berlaku pada laki maupun wanita. Ya. Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuh. Apabila seseorang masuk Islam, kemudian baik Islamnya, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan setiap dosa yang dahulu dia terjatuh padanya. Nah, wa kana ba'da dhalikal qisas. Ya. Wa kana ba'da dhalika al-qisas. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalimat fahasuna Islam, kemudian baik Islamnya. Maksudnya apa? Bi'tiqadihi wa ikhlasihi wa dukhulihi fihi bil batini wa zahir. Jadi dia masuk Islam lahir batin dengan keyakinan yang baik, dengan ikhlas, wa yastahdira indahu amaluhu qurba rabbih, di mana setiap dia beramal selalu berharap
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana tafsiran ihsan di dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Muslim. Fahasuna islamu, baik Islamnya, berarti dia betul-betul selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu seperti yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffirullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan. Ya, apa yang digugurkan? Anhu kulla sayyi'ah. Digugurkan darinya segala kejelekan, kana zalafaha, yang dahulu dia tergelincir di dalamnya. Ya, karena orang berbuat dosa itu karena ketergelinciran. Seorang berbuat dosa itu karena ketergelinciran. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa kana ba'da dzalikal qisas. Ai kitabatul mujazah fid dunya. Yang demikian itu tentunya setelah al-qisas, ya, pembalasan di dunia. Kalau memang ada hak orang lain yang belum dia tunaikan. Baik, kalau dosanya itu terkait antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya mudah saja taubatnya. Berhenti, menyesal, dan tidak akan mengulangi, seperti perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi kalau terkait dengan hak manusia, maka harus ada qisas, hukum balas, dan hukum balas itu harus timpang. Jadi yang dimaksud di sini, wa kana ba'da dalikal qisas, setelah adanya pembalasan, ya, atau pengembalian hak-hak sesama manusia, gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Wasayyi'atu bimithliha, akan tapi satu kejelekan dibalas dengan satu. Illa yatajawazallahu anha, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'marun an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamah fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Apabila salah seorang di antara kalian berbuat ihsan di dalam keislamannya, artinya baik keislamannya, maka setiap kebaikan yang dia lakukan itu dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Akan tapi setiap kejelekan, ya, yang dilakukannya itu dibalas setimpal. Masya Allah. Sekali lagi jamaah, ini merupakan kemurahan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin yang baik keislamannya. Allahu Akbar. Qala rahimahullah, babun ahabbud dini ilallahi adwamuh. Bab agama. Ad-din sering diterjemahkan dengan agama, walaupun sungguhnya ad-din itu memiliki dua makna. Yang pertama, ad-din bermakna amal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Sungguhnya amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Ya. Yang kedua, ad-din bermakna al-jaza. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, maliki yaumiddin.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang merajai hari pembalasan al-jaza. Maka ad-din di dalam hadis ini, di bab ini bermakna al-amal. Ahabbuddin ilallah adwamu. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling konsisten. Amalan yang paling konsisten. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin al-Mutsanna qala haddatsana Yahya an Hisham qala akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'ah. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya sampai pada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuinya dan di situ ada seorang wanita. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadi? Siapa wanita ini?" Qalat fulana tadhkuru min salatiha. Ya. Maka Aisyah menjawab, fulana wahai Rasulullah. Lalu Aisyah menceritakan tentang kebaikannya, tentang sholatnya. Ya, tentang sholatnya. Baik. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mah, ya mah. Baik. Maknanya adalah ukfuf, hus begitu. Hus, alaikum bima tutiqun. Jadi Aisyah menceritakan tentang wanita itu yang sholatnya Masya Allah panjang, lama gitu kan. Tapi Nabi SAW mengingatkan, hus, gak boleh begitu, gak boleh. Alaikum bima tutiqun, hendaknya kalian menjalankan ibadah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahi la yamallallahu hatta tamallu, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan sampai kalian bosan. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bosan itu al-malal yang dimaksud ini istisqalu syai', ya, merasa atau terasa berat untuk dilakukan. Ya, itulah bosannya. Itu maknanya. Jadi kalau seorang memaksa dirinya, ya, untuk terus beribadah dengan ekstrim, dipaksa, manusia itu punya batasan. Manusia itu punya batasan. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa amalan yang paling baik itu amalan yang paling konsisten, walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit. Artinya kalau orang tersebut memang bisa mengukur dirinya, mampu istiqomah seterusnya, bagus. Tapi kalau dipaksakan, akhirnya dia patah di tengah jalan. Itu yang nggak boleh. Ya. Lalu Aisyah mengatakan, wa kana habbaddin ilaih ma dawama alaihi sahibu. Dan amalan yang paling dicintai Nabi SAW adalah amalan yang selalu konsisten dikerjakan oleh pelakunya. Nah itu dia. Di jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini faedah luar biasa, dan masing-masing kita itu tahu keadaan kita masing-masing. Ya kalau memang masih aktif bekerja dan sebagainya, ya jangan ditinggalkan sholat tahajud. 3 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian salam, kemudian 1 rakaat gitu. Witirnya 1 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Tapi bagi mereka yang memang memiliki keluangan waktu, ya silakan kalau mau memperpanjang dan memperlama sholatnya, bagus. Jadi itu semua kembali kepada
masing-masing. Jangan sampai dia forsir di malam hari, tapi ketika kerja dia ngantuk, itu yang nggak tepat. Ya, itu yang nggak tepat. Jadi masing-masing orang sesuai dengan kondisi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babu ziyadatil imani wa nuqsanih. Bab tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. Wa qaulillahi ta'ala, dan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk pada mereka. Surat Al-Kahfi ayat 13. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan menambah keimanan orang-orang yang beriman. Surat Al-Muddatsir ayat 31. Wa qala al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan Allah berfirman, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini baru judul bab ya, yang saya bacakan. Fa idza taraka syai'an minal kamal fa huwa naqis. Maka jika seorang meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan, berarti kurang. Oke, itu judul bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kira-kira 16 bab yang lalu, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab tafadulu ahlil iman fil a'mal. Bertingkatnya amalan-amalan orang yang beriman. Jadi memang berbeda-beda. Karena semua juga kembali kepada tingkat keimanan masing-masing. Ya, keimanan itu bisa bertambah, ya, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Qala rahimahullah haddatsana Muslim Ibnu Ibrahim qala haddatsana Hisyamun qala haddatsana Qatadah an Anasin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khairin. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di dalam hatinya ya terdapat seukuran butir gandum dari kebaikan. Masya Allah. Dan akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di dalam hatinya terdapat seukuran bur juga jenis gandum dari kebaikan. Dan akan keluar dari api neraka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di dalam hatinya ada seukuran biji sawi dari kebaikan. Jadi sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala apresiasi kebaikan tersebut. Allahu akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini menunjukkan tentang orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid yang masih memiliki kebaikan sedikit. Mereka ini adalah usatul muwahhidin. Orang-orang yang bertauhid, pelaku maksiat gitu. Dia bertauhid tapi dia melakukan maksiat dan belum sempat taubat. Maka
ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mau masukkannya ke dalam surga, langsung dimasukkan. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala mau menghukumnya di neraka, maka dia dihukum di neraka. Ya, dihukum di neraka itu pun bersifat sementara. Karena akan dikeluarkan dari neraka. Sebagaimana hadis ini. Berarti yang namanya tauhid, dia bukan musyrik. Artinya dia paham betul kalimat yang diucapkan. Dia paham betul la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Paham betul dia. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, namun dia berbuat kesyirikan, curhat kepada kuburan keramat, minta pada pohon keramat, batu keramat, dan sebagainya, maka nggak bermanfaat kalimat tauhidnya, karena nggak sesuai. Sebab kalimat la ilaha illallah itu menafikan segala sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan hanya memberikan hak peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, orang yang seperti ini, orang yang bertauhid seperti ini, walaupun dia punya banyak dosa, ya, pasti masuk surga. Kapan masuknya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengalami dan merasakan neraka dulu, yang bersifat sementara. Coba di sini perhatikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit saja dari kebaikan. Ya, ada seukuran butir gandum, bahkan ada yang seukuran biji sawi. Coba, biji sawi kan kecil sekali kan. Allahu Akbar. Tapi syaratnya apa? Bertauhid. Itu syaratnya. Itu syarat nggak bisa dihilangkan. Harus bertauhid. Makanya tauhid itu adalah jalan keselamatan. Tauhid adalah jalan keselamatan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya adalah jalan keselamatan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, yaitu Al-Bukhari rahimahullah. Qala Aban berkata haddatsana Qatadah, qala haddatsana Anas, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, min imanin makana min khairin. Ya. Al-Imam Al-Bukhari bawakan sanad dari Aban, ya, sampai kepada Anas bin Malik dengan redaksi yang berbeda. Kalau redaksi sebelumnya min khairin, ya, sementara redaksinya Aban itu min imanin. Jadi akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di dalam hatinya terdapat sedikit keimanan. Masya Allah, sedikit keimanan. Ya, jadi lafaz hadis yang pertama menggunakan diksi min khairin, sedikit kebaikan. Tapi dalam lafaz Aban menggunakan kata sedikit dari keimanan. Masya Allah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana al-Hasan bin Sabbah qala sami'a Ja'far ibn Aun qala haddatsana Abu al-Umais qala akhbarana Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anna rajulan minal yahudi qala lahu ya amiral mu'minina ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dhalikal yawm idan. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwa seorang Yahudi berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin. Jadi ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud seorang dari Yahudi itu bernama Ka'ab al-Ahbar.
bernama Ka'ab al-Ahbar. Bayyana dzalika Musaddad fi musnadihi, ya, dijelaskan oleh Musaddad di dalam musnadnya, wa Tabari fi tafsirihi wa Tabrani fil Awsat. At-Tabari dalam tafsirnya, At-Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat, kulluhum min tariq Raja' ibn Abi Salamah an Ubadah ibn Nusi bidhammin nun wa fathi al-muhmalah ibn Nusay, gitu. An Ishaq ibn Kharsyah an Qabisah ibn Du'aib an Ka'ab. Jadi orang tersebut, ya, Yahudi tersebut bernama Ka'ab al-Ahbar. Dia berkata kepada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya, ayatun, ada satu ayat fi kitabikum, di dalam kitab kalian, yaitu Al-Qur'an. Taqra'unaha, yang kalian baca, lau alaina ma'syarul yahud. Seandainya ayat tersebut turun kepada kami, ya orang-orang Yahudi, nazalat, lattakhadna dzalika al-yawm idan. Maka pastilah kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Qala ayyu ayatin. Maka Umar bertanya, ayat yang mana? Ya, ayat yang mana? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Lalu dibacakan oleh Yahudi tersebut, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Ya. Jadi kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, orang-orang Yahudi, katanya, pastilah hari itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Qala Umar, qad arafna dzalikal yawm wal makan alladhi nazalat fihi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kami tahu, ya, kami tahu betul, kami tahu persis hari apa ayat itu turun dan di mana ayat itu turun. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah. Yang saat itu sedang berada di Arafah, yauma Jum'ah. Yauma Jum'ah, di hari Jumat. Di hari Jumat. Masya Allah. Faedah juga yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwa berita dari Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu sudah sempurna. Ya. Ya, kalau misalnya ditinggalkan sebagian dari yang sempurna itu, maka jadilah kurang, enggak lagi sempurna. Atau ditambahi gitu. Enggak jadi sempurna, malah berkurang. Orang ditambahi kelebihan kan. Ya, sempurna itu pas sudah. Pak, ukurannya sudah pas, nggak bisa ditambahi, nggak bisa dikurangi, itulah sempurna. Makanya Al-Bukhari mengatakan, faida taraka syai'an minal kamal, ya, fahuwa naqis. Ya, kalau misalnya seorang meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan itu, berarti kurang dong. Berarti kurang. Maka kalau agama ini sempurna, ya tinggal dipelajari dan diamalkan, jangan lagi tambahi dan dikurangi. Sampai-sampai orang-orang Yahudi, ya, berkeinginan agar ayat itu turun kepada mereka. Makanya Umar mengatakan, enggak, itu turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Aku tahu persis kejadiannya. Kejadiannya di hari Jumat, dan Nabi SAW berada di Arafah, dan beliau sedang wukuf di sana. Turunlah ayat ini. Nah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babuz zakatu minal Islam. Wa qawluhu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakat. Bab ke-34. Babuz zakat minal Islam. Az-zakah minal Islam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja, memurnikan amalan untuk Allah, lurus. Dan mereka mendirikan salat serta menunaikan zakat. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah,
Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik ibnu Anas an ammi Abi Suhail bin Malik an abihi annahu sami'a Talhata ibn Ubaidillah yaqul ja'a rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin satir ra's yusma'u dawiyu sawtih wa la yufqahu ma yaqul hatta dana fa idha huwa yas'alu 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khams salawatin fil yawm wal layla faqala hal alayya ghairuha qala la illa an tatawwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu ramadana qala hal alayya ghairuh qala la illa an tatawwa qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata qala hal alayya ghairuha qala la illa an tatawwa qala fa adbara ar-rajul wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadha wa la anqus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya sampai kepada Talhah ibn Ubaidillah yang berkata, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari penduduk Najd. Najd itu sekitar Riyadh situ ya. Najd. Satirur ra's. Jadi rambutnya itu awut-awutan. Penampilannya itu bukan stylish. Ya, penampilannya awut-awutan. Baik. Terus dawiyu sautih. Baik. Jadi suaranya itu keras sekali. Ad-dawi sautun murtafi' mutakarrir la yufham. Jadi suara yang keras berulang tapi nggak bisa dipahami. Subhanallah. Dawiyu sautih la yufqah, nggak bisa dipahami. Ya penampilan Arab dusun gitu ya. Hatta dana sampai dia mendekat. Ternyata dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab khams salawat fil yawm wal layla. Salat 5 waktu sehari semalam. Lalu dia bertanya, adakah kewajiban lain selain salat 5 waktu? Nabi mengatakan tidak, kecuali kalau kamu mau salat sunnah. Lalu Rasulullah mengatakan, Islam berikutnya adalah puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Baik. Lalu Badui tersebut mengatakan, apakah ada kewajiban yang lain selain Ramadan? Rasulullah mengatakan tidak, kecuali kalau kamu mau puasa sunnah. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kepadanya tentang zakat. Lalu orang itu bertanya, apakah ada kewajiban lain selain zakat? Nabi mengatakan tidak, kecuali kalau kamu mau sedekah sunnah. Ya. Selesai itu, dia berpaling sambil mengatakan, wallahi la azidu ala hada wa la anqus, demi Allah aku nggak akan nambahi, nggak akan ngurangi, udah itu aja yang aku akan amalkan. Jadi sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, udah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, aflaha in sadaq, dia akan selamat, dia akan beruntung apabila dia jujur. Ya, artinya dia betul-betul mengerjakan itu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menunaikan zakat. Nah, yang dimaksud di sini ya, dibawakannya hadis ini untuk menunjukkan bahwa az-zakatu minal Islam, az-zakatu minal Islam. Lalu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang bisa disampaikan, ya, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Sudah menjelang Isya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. 1-2 pertanyaan.
Silakan jemaah. Nanti kalau ada kajian, pada kajian berikutnya ada pemberitahuan sebelumnya ya, paling enggak beberapa jam sebelumnya gitu ya, misalnya hari ini hari Rabu ya, pagi atau siang gitu ya. Jadi insya Allah akan disiapkan dan akan lebih baik insya Allah. Baiklah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.